Puji Tuhan, saudari, kita sampai kepada seri pembahasan pelatihan internasional untuk penatua dan pewajib atau sering disingkat sebagai ITERO, International Training for Elders and Responsible One. Bulan Oktober tahun 2024 yang berjudul Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Amen. Saudara-saudari, di dalam seluruh pembahasan dalam ITERO bulan Oktober 2024 ini dapat dibagi menjadi 3 aspek beban. Aspek beban yang pertama, saudari, adalah melalui berita ini mengutamakan pengalaman yang subjektif, bukan yang doktrinal, yaitu pengalaman kita menjadi realitas kerajaan. Lalu aspek beban yang kedua adalah sebagaimana kita hidup dalam pengalaman yang subjektif, kita berharap kelak di tahta penghakiman Tuhan boleh berkata kepada kita, baik sekali hambaku yang setia. Amin. Kemudian aspek beban yang ketiga adalah dengan kita memperluas wacana yang kita miliki, maka diharapkan kita dapat mengalami realitas kerajaan. Amen. 3 beban ini kiranya boleh melatar belakangi kita dan mendorong kita memasuki berita ITERO bulan Oktober tahun 2024. Kiranya melalui berita ini kita sungguh memasuki satu pengalaman yang subjektif, kita betul-betul mendambakan memiliki suatu kehidupan yang demikian, agar kelak Tuhan boleh memuji kita, hamba yang baik dan setia. Kemudian kiranya kita juga boleh memperluas wacana kita, semakin kaya, semakin luas, maka kita memasuki pengalaman realitas kerajaan. Puji Tuhan, kita akan memasuki di dalam berita yang pertama. Berita yang pertama berjudul Kerajaan Allah, ruang lingkup hayat ilahi dan ruang lingkup jenis ilahi. Saudara-saudari, dari judul berita yang pertama ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa perkara kerajaan ini adalah ruang lingkup hayat ilahi. Amin. Lalu yang kedua, perkara kerajaan Allah adalah ruang lingkup jenis ilahi. Mari kita akan melihat judul dan ayat penting sehingga kita dapat memahami judul berita ini dengan seksama. Yang pertama adalah ruang lingkup hayat ilahi dan yang kedua adalah ruang lingkup jenis ilahi. Amin. Di dalam berita ini, ruang lingkup hayat ilahi kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Di sana dikatakan jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh itu, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, di dalam ayat ini kita dapat melihat bagaimana seseorang masuk dalam ruang lingkup hayat ilahi. Yang pertama adalah dia harus dilahirkan kembali. Baru setelah seseorang dilahirkan kembali, maka seseorang dapat melihat kerajaan Allah. Ketika seseorang dapat melihat kerajaan Allah, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ruang lingkupnya, amen, adalah dalam kerajaan Allah. Untuk memasuki ruang lingkup hayat ilahi, maka perlu dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Jadi kita memiliki kesan yang kuat bahwa jalan untuk memasuki ruang lingkup hayat ilahi adalah melalui dilahirkan kembali. Sekali kita dilahirkan kembali, maka hasilnya kita melihat kerajaan Allah. Begitu kita melihat kerajaan Allah, sesungguhnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kemudian kita akan memasuki beban yang kedua, yaitu ruang lingkup jenis ilahi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya,
Dia memberi kekuasaan kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari kehendak tubuh daging, dan bukan dari kehendak manusia, tetapi dari Allah. Dari Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 ini kita dapat melihat bahwa ruang lingkup jenis ilahi, ya, jenis ilahi tidak lain adalah jenis anak-anak Allah, yaitu jenis Allah, ya, jenis Allah. Kita memasuki ruang lingkup jenis ilahi, yaitu jenis Allah. Bagaimana kita memasuki ruang lingkup jenis ilahi ini? Ya, tidak lain adalah melalui percaya ke dalam namanya. Puji Tuhan. Dari berita sebelumnya, semoga kita terkesan kata ke dalam. Ya, kita percaya adalah ke dalam namanya. Maka kita dilahirkan dari Allah. Amen. Langkah praktisnya, ya, jenis ilahi adalah kita satu sejenis dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Ya, ini adalah jenis Allah. Bagaimana? Melalui percaya ke dalam namanya, dan akhirnya kita dilahirkan dari Allah. Puji Tuhan. Amen. Atas jenis ilahi, yaitu jenis Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi dua beban ini mendukung judul utama di dalam pembahasan berita yang pertama. Mari kita lanjutkan dengan melihat struktur garis besar di dalam berita ini. Berita ini terbagi menjadi dua bagian, saudara-saudari ya. Yang pertama, semoga kita terus mengingat bahwa yang pertama ruang lingkup hayat ilahi, dan yang kedua ruang lingkup jenis ilahi. Saudara-saudari, saya tetap berharap saudara-saudari juga ada di tangan Anda garis besar berita yang pertama ini. Dan saudara-saudari boleh menandai bukunya tersebut agar kita boleh bersama-sama belajar. Mari kita melihat di dalam Romawi yang pertama, huruf A sampai E membahas mengenai hayat dan kerajaan. Ini adalah pintu masuk, ya, pintu masuk untuk masuk ke dalam ruang lingkup hayat ilahi. Amin. Kemudian poin F dan J menyampaikan mengenai pengalaman hayat. Ini adalah tahap perkembangan dari hayat ilahi. Dan poin huruf K sampai L berbicara mengenai pertumbuhan hayat, yaitu perkembangluasan. Hayat ini berkembang, hayat ini meluas, ya, dalam ruang lingkup hayat ilahi. Lalu di dalam Romawi yang kedua, huruf A sampai C membahas mengenai memasuki ruang lingkup jenis ilahi. Dan huruf D adalah bagaimana kita hidup dalam ruang lingkup jenis ilahi. Puji Tuhan atas struktur garis besar dalam berita yang pertama. Kita lanjutkan dengan struktur pembacaan harian. Kiranya melalui tabel ini memudahkan kita untuk memasuki butir-butir pembahasan dalam setiap harinya, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Nah, saudara-saudari, kalau kita masih ingat bahwa berita ini ada dua bagian besar, yaitu membahas mengenai ruang lingkup hayat ilahi, dan yang kedua adalah ruang lingkup jenis ilahi. Nah, di hari yang pertama sampai dengan hari yang kelima, kita akan membahas mengenai hayat ilahi. Dan di hari yang ke-6, kita akan membahas mengenai jenis ilahi. Hari yang pertama, kita membahas butir hayat ilahi. Kita akan memasuki jalan pikiran di dalam hari yang pertama adalah membahas mengenai makna kerajaan. Dan pokok pembahasan di hari yang pertama adalah bahwa kerajaan adalah ruang lingkup hayat ilahi. Perlu diperhatikan, saudara-saudari, bahwa butir di hari yang pertama adalah Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hayat ilahi. Bahwa kerajaan Allah adalah suatu organisme yang terdiri dari hayat Allah. Kiranya di dalam butir ini kita berkesan bahwa perkara kerajaan bukanlah sesuatu yang jasmani atau secara
fisik, melainkan ini adalah organisme yang terdiri dari hayat Allah. Puji Tuhan, dari hari yang pertama kita melihat perkara hayat ilahi, ada makna kerajaan, dan kita melihat ini adalah ruang lingkup hayat ilahi, bahwa kerajaan Allah adalah ruang lingkup hayat ilahi. Amin. Puji Tuhan bahwa hari ini Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hayat ilahi, dan ini adalah perkara hayat Allah. Amin. Kita meneruskan di hari yang kedua. Jalan pikiran di dalam hari yang kedua adalah pintu masuk kerajaan dan kelahiran kembali. Maka jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam kerajaan ya adalah kelahiran kembali. Puji Tuhan, kiranya kita mengapresiasi kelahiran kembali kita, karena ini adalah jalan satu-satunya masuk ke dalam kerajaan. Men, butir utama di dalam hari yang kedua adalah untuk melihat atau masuk ke dalam kerajaan perlu kelahiran kembali. Amin. Hayat ilahi di dalam roh kita mengenal kerajaan Allah. Ya, roh kita, dalam roh kita mengenal kerajaan Allah. Kemudian di dalam hari yang ketiga kita meneruskan akan membahas jalan pikirannya adalah perkembangan dan pengalaman hayat. Bagaimana kerajaan mengalami perkembangan dan bagaimana pengalaman hayat. Nah, saudara-saudari, untuk memasuki perkara ini, maka kita perlu mengenal perasaan hayat. Sebagai orang yang masuk dalam ruang lingkup hayat ilahi, sangat penting kita hidup, ya, kita mengenal perasaan hayat. Maka kiranya semakin kita hidup di dalam ruang lingkup hayat ilahi, perasaan hayat kita boleh semakin lama semakin peka. Dan butir utama di dalam hari yang ketiga ini adalah makna dan sumber dari perasaan hayat. Perasaan hayat ini perkara yang penting bagi kita adalah anak-anak Allah. Nah, karena perasaan hayat ini berhubungan dengan maut dan hayat dan damai sejahtera. Di aspek yang negatif berhubungan dengan maut, di aspek yang positif adalah perkara hayat dan damai sejahtera. Kita akan memasukinya di dalam pembahasan berikutnya. Kemudian di dalam hari yang keempat, jalan pikirannya adalah perkembangluasan kerajaan dan bertumbuh dalam hayat. Nah, untuk berkembang luas ya perkara kerajaan ini, ya kita perlu mengikuti perasaan hayat. Kalau di hari yang ketiga kita mengenal, dan di hari yang keempat kita lebih lanjut mengikuti. Setelah kita mengenal, kita perlu mengikuti perasaan hayat. Oke. Butir pentingnya di sini adalah bahwa perasaan hayat membuat kita dapat membedakan bahwa kita hidup di dalam ruang lingkup yang mana. Kita hidup di dalam ruang lingkup hayat ilahi atau kita hidup dalam ruang lingkup bumiah atau dunia. Maka kita dapat membedakan melalui perasaan hayat. Semoga semakin kita mengenal, kita dapat mengikuti perasaan hayat. Nah, perasaan hayat ini membuat kita membedakan. Kalau kita sudah membedakan, maka kita bisa memutuskan, menentukan langkah mana yang perlu kita jalani. Kiranya kita menempuh kehidupan keseharian di bawah penyaluran Trinitas Ilahi sebagai butir utama di hari yang keempat, ya. Kemudian lebih lanjut, teruskan di dalam hari yang kelima, jalan pikirannya adalah perkembangluasan kerajaan dan bertumbuh dalam hayat. Ini masih di dalam pembahasan yang sama ya, di dalam hari yang keempat dan yang kelima. Namun di aspek yang lebih lanjut, bahwa kita perlu mengalami hayat tubuh Kristus dan bertumbuh dalam hayat. Puji Tuhan atas mengenal, mengikuti, mengalami, sehingga kita dapat bertumbuh dalam hayat. Semoga kita dapat mengikuti alur pikiran di dalam berita ini ya. Perlu mengenal, mengikuti, mengalami, agar kita bertumbuh dalam hayat. Maka di hari yang kelima akan dibahas mengenai apa sebenarnya makna bertumbuh dalam hayat ilahi. Kemudian di hari yang keenam kita akan membahas mengenai masuk ke dalam kerajaan dan hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana masuk dalam kerajaan Allah dan bagaimana kita hidup
dalam kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah adalah ruang lingkup jenis ilahi. Ya, kalau tadi kita dapat melihat yang pertama bahwa kerajaan Allah ruang lingkup hayat ilahi, dan di hari yang keenam kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah adalah ruang lingkup jenis ilahi. Amen. Ya, butir utama di dalam hari yang keenam ini adalah kita masuk ke dalam ruang lingkup jenis ilahi dan kita hidup dalam ruang lingkup tersebut. Amin. Sekarang kita akan memasuki beban berita dalam berita yang pertama ini. Yang pertama, saudari, berbicara mengenai hayat dan kerajaan. Ya, kita perlu mengenal hayat yang dimaksud adalah hayat Allah. Ya, dan kita akan melihat mengenai perkara hayat dan kerajaan. Mari kita terlebih dahulu melihat bahwa hayat ini adalah hayat Allah. Yohanes pasal 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa aku datang supaya mereka beroleh hayat dan berolehnya dengan berkelimpahan. Puji Tuhan atas hayat ini. Hayat ini adalah melalui Yesus datang. Dia datang, amen. Ada dia, maka kita beroleh hayat. Dan kemudian dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ya, atau dan hayat. Amin. Jadi hayat ini adalah diri Allah sendiri. Amen. Nah, kita dapat melihat poin berikutnya bahwa hayat itu adalah perjanjian baru memandang hayat Allah sebagai hayat itu, the life, ya, hayat itu di antara banyak ciptaan Allah, ya, yang berhayat, tetapi yang dimaksud hayat, ya, atau hayat itu adalah hayat Allah, ya, hanya hayat Allah barulah hayat yang sebenarnya. Puji Tuhan atas hayat Allah, ya. Jadi kita dapat melihat perkara hayat dan memperolehnya, yaitu memperoleh hayat, dan bagaimana Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hayat, tidak lain hayat ini adalah Yesus, dan hayat ini adalah ketika dia datang. Maka saat dia datang, amin, kita dapat melihat hayat yang sebenarnya, yang tidak lain adalah hayat Allah. Amen. Kita beroleh hayat, ya, bahwa Tuhan Yesus datang agar kita beroleh hayat. Untuk ini dia menyerahkan hayat jiwanya untuk membebaskan hayat ilahi di dalam dia. Puji Tuhan, ya, tentu karena kasihnya kepada kita, ya, dia menyerahkan hayat jiwa. Dia kehilangan hayat jiwa agar kita beroleh hayat ilahi. Puji Tuhan atas perkara yang manis ini. Dia kehilangan hayat jiwa agar kita beroleh hayat ilahi. Amin. Kemudian kita akan melihat mengenai perkara hayat dan kerajaan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 dikatakan, sesungguhnya aku beritahu kamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sesungguhnya aku beritahu kamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh itu, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dari ayat ini kita dapat mengenal bahwa perkara kerajaan Allah adalah suatu organisme, ya. Jadi bukan sesuatu yang jasmani atau fisik, melainkan suatu organisme yang hidup karena terdiri dari hayat Allah sebagai ruang lingkup pemerintahan Allah. Amin, ya, atas kerajaan Allah, yaitu ruang lingkup pemerintahan Allah. Kita dapat melihat lagi bahwa kerajaan Allah adalah totalitas Allah dalam Kristus. Artinya Allah dalam Kristus sebagai hayat beserta semua pergerakannya. Puji Tuhan, ya, ini tidak lain adalah Allah Tritunggal, ya, Allah dalam Kristus beserta semua pergerakannya adalah perkara kerajaan Allah. Lanjut, kita akan membahas di dalam Romawi 1 huruf A sampai E, tidak lain adalah hayat dan kerajaan. Ini adalah perkara pintu masuk, ya. Jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam kerajaan adalah kelahiran kembali. Maka kita dapat mengatakan bahwa kelahiran kembali adalah pintu masuk bagi kita. Masuk kemana? Masuk ke dalam kerajaan.
Amin. Ya, untuk melihat atau masuk dalam kerajaan perlu kelahiran kembali. Ya, pernyataan ini sangat jelas. Jadi, saudari melihat sama dengan masuk. Kalau kita melihat berarti kita masuk. Amin. Kita melihat kerajaan Allah berarti kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk melihat atau masuk kita perlu kelahiran kembali. Men. Kemudian bahwa hayat ilahi di dalam roh kita adalah mengenal kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan atas hayat ilahi di dalam roh kita. Ya, atas hayat ilahi di dalam roh kita mengenal kerajaan Allah. Kita akan melihat satu persatu, saudara ya. Amin. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 tadi sudah disampaikan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ya, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka perkara kelahiran kembali adalah perkara yang sangat penting, ya. Dilahirkan kembali tentu dilahirkan dari air dan roh itu. Jadi dilahirkan kembali adalah dilahirkan dari air dan roh itu. Sehingga hasilnya adalah kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amen. Puji Tuhan bahwa jalan satu-satunya untuk masuk dalam kerajaan adalah menerima Allah sebagai hayat dan mendapatkan diri Allah sendiri. Inilah kelahiran kembali. Nah, maka untuk melihat atau masuk perlu kelahiran kembali. Lanjut di dalam pembahasan berikutnya bahwa hayat ilahi dalam roh kita itu mengenal kerajaan Allah. Amin. Yohanes 3:6 mengatakan apa yang dilahirkan dari tubuh daging adalah tubuh daging dan apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Maka dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali itu kita mengenal kerajaan Allah. Maka step atau langkah pertama ini sangat penting ya. Setelah kita mengalami kelahiran kembali, kita dilahirkan dari roh itu, maka kita mengenal apa yang adalah roh. Amen. Ya, sekali kita dilahirkan kembali dari Allah, maka kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang dalam roh kita mengenal, kerajaan Allah. Amin. Saya bacakan sebuah pernyataan untuk saudara semua ya. Perkara hayat ilahi di dalam roh kita mengenal kerajaan Allah. Meskipun kamu hanya tahu sedikit tentang hal-hal kerajaan Allah, tetapi roh yang di dalam dirimu mengetahui hal-hal tentang kerajaan Allah. Banyak anak muda datang kepada saya untuk menanyakan hal-hal seperti menonton bioskop, makan, minum, mengenakan pakaian, dan pernikahan. Setiap kali anak muda datang menanyakan masalah yang demikian, saya selalu balik bertanya kepadanya, "Mengapa kamu bertanya kepadaku? Apakah harus bagaimana? Kamu lebih jelas daripada aku. Kamu tidak seharusnya bertanya kepadaku karena kamu telah tahu jawabannya." Begitu dia mengakui telah mengetahui, maka aku bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Mereka selalu menjawab, berkata bahwa di dalam mereka memiliki sesuatu yang mengetahui. Kita mengetahui hal ini karena kita telah dilahirkan dan masuk dalam kerajaan Allah. Maka saudara-saudari sebenarnya di dalam roh kita tahu ya apakah kita boleh tidak menonton, kita boleh tidak makan makanan tertentu, atau pakaian apa yang harus saya kenakan. Di dalam roh kita sudah ada damai sejahtera Allah yang memimpin kita. Kalau kita tidak damai sejahtera, maka seharusnya tidak kita lakukan. Maka sebenarnya damai sejahtera ini adalah berasal dari roh kita. Ya, di dalam kita mengetahui sesuatu. Inilah bukti bahwa roh kita ya mengenal kerajaan Allah. Puji Tuhan. Amin. Kita lanjutkan poin berikutnya bahwa kita perlu mengenal dan mengikuti perasaan hayat. Amin. Kita perlu mengenal perasaan hayat ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 18 dan 19 dikatakan mereka terpisah dari Allah, perasaan mereka tumpul. Yaitu saat kita terpisah dari hayat Allah, perasaannya tumpul. Tetapi semakin kita satu dengan hayat Allah,
hayat Allah sepenuhnya meraja di dalam kita, maka perasaan ini sangat menjadi peka. Puji Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 2 dan ayat 6, di sana ada hukum rohayat. Saudara-saudara, kita perlu memperhatikan perkara ini, hukum rohayat. Ya, hukum rohayat ini, amin, berlaku ketika kita meletakkan pikiran di atas roh, sehingga hasilnya adalah hayat dan damai sejahtera. Di aspek yang negatif, kalau kita meletakkan pikiran di atas tubuh daging, hasilnya adalah maut. Ya, maut itu adalah perasaan maut, ya, perasaan kecewa, kosong, ketidakpuasan, maka itulah perasaan maut, ya. Jadi kalau kita meletakkan pikiran di atas tubuh daging, hasilnya adalah perkara negatif. Tetapi sebaliknya kalau kita meletakkan pikiran di atas roh, hasilnya adalah hayat dan damai sejahtera. Maka kita dapat melihat definisi, sumber, dan ada dua sisi perasaan yang perlu kita perhatikan. Jadi definisi perasaan hayat adalah perasaan kesadaran hayat ilahi di dalam kita, ya. Di perasaan hayat adalah perasaan atau kesadaran hayat ilahi di dalam kita. Sumbernya adalah hayat ilahi. Sumbernya adalah hukum roh hayat dan sumbernya adalah Roh Kudus atau Kristus yang tinggal di dalam kita. Puji Tuhan, ya. Ini semua adalah berbagai aspek dari satu hal yang tinggal di dalam kita, yang adalah hayat ilahi, hukum roh hayat, yang adalah Roh Kudus, juga Kristus, dia tinggal di dalam kita. Maka ada dua sisi perasaan, ya. Kalau kita meletakkan pikiran di atas tubuh daging, hasilnya adalah maut, ya, perasaan maut. Tapi kalau kita meletakkan pikiran di atas roh, maka hasilnya adalah perasaan hayat dan damai sejahtera. Amen. Semoga kita terus belajar untuk hidup di atas perasaan hayat dan damai sejahtera. Berikutnya kita melihat mengenai perkara mengikuti perasaan hayat. Bagaimana kita mengikuti perasaan hayat ini? Maka di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, dalam pengembalian dan perhentian kamu akan diselamatkan, dalam ketenangan dan keyakinan terletak kekuatanmu. Jadi di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 kembali kita mengalami, ya, kembali kepada Dia dan mengalami perhentian di dalam Dia. Maka kita mengalami keselamatan. Puji Tuhan, ya. Justru di dalam pengembalian dan perhentian ini terletak kekuatan kita. Dan di dalam Lukas pasal 1 ayat 79 mengatakan bahwa untuk menyinari mereka yang duduk dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang maut, untuk menuntun kaki kita ke jalan damai sejahtera. Puji Tuhan, ya, kita mengikuti perasaan hayat adalah untuk menyinari kita, ya. Amen. Ya, menuntun kaki kita ke jalan damai sejahtera. Amen. Kita lanjutkan dalam dua aspek fungsi dan prinsip serta bagaimana kita mengikuti pimpinan. Ya, dua aspek fungsi ini adalah mengetahui kita tuh hidup dalam hayat alamiah atau hidup di dalam hayat ilahi. Kita hidup di dalam tubuh daging atau hidup di dalam roh. Maka ini sangat penting, saudara, ketika kita melihat fungsi, ya, mengikuti perasaan hayat. Ya, kita hidup di mana? Alamiah atau hayat ilahi. Kita hidup dalam tubuh daging atau dalam roh. Maka kita perlu melihat menurut prinsip, ya, menurut prinsip hayat dan tidak menurut prinsip benar salah. Seharusnya kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup menurut prinsip hayat, ya. Kita hidup menurut prinsip hayat dan tidak menurut prinsip benar salah. Dan kita perlu mengikuti pimpinan, ya, menempuh kehidupan yang tenang, stabil, tidak tergesa-gesa, menempuh kehidupan keseharian di bawah penyaluran Trinitas Ilahi. Inilah seharusnya kehidupan yang kita tempuh. Saudari, amen. Ya, hidup di bawah penyaluran Trinitas Ilahi tidak lain inilah ekonomi Allah. Amin. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi perasaan hayat. Tadi sedikit banyak sudah dibahas bahwa aspek negatif ada perasaan maut, ya. Di aspek yang positif kita ada perasaan hayat, ya, perasaan damai sejahtera. Maka ini adalah aspek negatif, ya. Kita mengalami perasaan maut, perasaan lemah, hampa, tidak nyaman, gelisah, jemu, gersang gelap.
nyeri batin, ya. Ketika kita merasakan maut, perlu menyadari bahwa hidup dalam tubuh daging. Saudara, ketika kita mengalami perasaan-perasaan ini, kita harus segera sadar, ternyata saya hidup dalam tubuh daging, maka kita perlu segera berbalik. Kita perlu segera hidup di dalam aspek yang positif, yaitu hidup dalam perasaan hayat, ya, mengerahkan fungsi, ya, memberikan kepada kita persepsi yang positif, yaitu kita merasa kuat, puas, damai, tenang, bebas, kita hidup sejuk, cerah, nyaman, dan seterusnya. Maka saudari, kiranya ini menjadi satu peringatan bagi kita, ya, kalau kita ada mengalami perasaan maut, segera kita berbalik kepada perasaan hayat yang positif. Ya, ada dua sisi tentang fungsi perasaan hayat. Yang pertama adalah mengetahui apakah hidup dalam ruang lingkup ilahi atau kita mengetahui hidup di dalam roh, ya. Puji Tuhan, kita mengetahui kita hidup dalam ruang lingkup ilahi. Amen. Ya, ketika kita hidup dalam ruang lingkup ilahi, tentu kita adalah hidup di dalam roh kita. Lanjut, kita akan membahas mengenai mengalami hayat tubuh Kristus dan bertumbuh dalam hayat. Amin. Ya, kita akan membahas mengenai hayat tubuh Kristus. Ada dua ayat penting di sini yang perlu kita cermati. Dalam Kolose pasal 3:4 dikatakan Kristus adalah hayat kita. Dan 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27 mengatakan jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita bersamanya. Jika satu anggota dimuliakan, semua anggota turut bersukacita bersamanya. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing sebagai anggotanya. Amen. Nah, saudari, kita dapat melihat bahwa hari ini kita semua di dalam hayat ilahi, kita ini menjadi tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini bukan perihal satu orang, dua orang, atau individu. Tetapi ini adalah perkara korporat. Banyak anak-anak Allah, banyak orang menjadi tubuh Kristus. Itulah hayat yang korporat. Kristus sebagai hayat tubuh yang dialami dan dinikmati kaum beriman di dalam tubuh. Puji Tuhan atas perkara ini, ya. Kita boleh melihat ini adalah perkara korporat, ya. Kristus bersama-sama, Kristus adalah hayat kita. Jadi semua dari kita, amen, hidup karena Kristus, ya. Mengambil Kristus yang adalah hayatnya. Puji Tuhan, sehingga satu anggota menderita, ya semua menderita. Satu mulia, semua sukacita. Amen. Puji Tuhan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan setiap bagian, ya, setiap masing-masing, setiap dari kita adalah anggotanya. Puji Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh dalam hayat ilahi? Maka selanjutnya di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan kita perlu berpegang teguh kepada kepala. Amin. Kiranya bagian ini mengesankan kita bagaimana kita bertumbuh dalam hayat ilahi. Tidak ada jalan yang lain, yaitu kita perlu berpegang teguh kepada kepala. Karena dari dia seluruh tubuh bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Dari dia, yaitu dari Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudari, ya. Di sini kita dapat melihat bahwa makna positifnya semakin unsur Allah bertambah, ya, semakin kita mengalami dewasa, ya. Perawakan Kristus semakin bertumbuh, ya. Kedudukan Roh Kudus semakin luas. Tapi di aspek yang negatif, kalau kita, unsur insani berkurang, ya. Hayat alamiah kita juga diremukkan, ya. Berbagai bagian jiwa kita ditaklukkan, ya. Berbagai bagian jiwa, pikiran kita ditaklukkan, ya. Pikiran liar kita, kemudian emosi yang tidak menentu ditaklukkan, ya. Tekad yang lemah, ya, atau tekad yang tidak berpihak pada diri Allah ditaklukkan. Puji Tuhan, sehingga unsur insani kita berkurang. Amin. Selanjutnya kita akan melihat Kristus bertumbuh di dalam kita, yaitu kedatangan dan perkembangluasan kerajaan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari semua, ya. Meskipun berdoa berkata, datanglah kerajaanmu, sangat baik. Tetapi lebih real jika kita berdoa,
berkata, "Ya Tuhan, bertumbuhlah di dalamku." Lebih dari 2000 tahun orang Kristen berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu." Tetapi kerajaan masih belum datang. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa tersebut, tetapi sangat sulit bagi kita untuk membiarkan Dia bertumbuh di dalam kita. Melalui miskin dalam roh dan murni hati, kita dapat membiarkan Tuhan memiliki tumpuan untuk bertumbuh di dalam kita. Maka saudari, di aspek yang pertama ini kita perlu berkesan ya, bahwa ketika kita mengatakan datanglah kerajaan, sebenarnya kita berkata, Tuhan bertumbuhlah di dalamku. Dan kiranya ini juga boleh menjadi doa real kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, bertumbuhlah di dalamku. Maka saudari ya, dengan demikian semakin kita minta pertumbuhan hayat di dalam Tuhan, ya kita perlu miskin dalam roh. Ya, kitab Matius mengatakan bahwa kita perlu miskin dalam roh dan kita perlu murni hati untuk melihat Allah. Amin. Demikian Tuhan memiliki tumpuan. Ya, tujuannya adalah melalui miskin dalam roh dan murni hati, Tuhan memiliki tumpuan bertumbuh di dalam kita. Kita lanjutkan di dalam poin berikutnya. Saya bacakan. Jika kita berdoa demikian, Tuhan Yesus akan bertumbuh di dalam kita dan terus-menerus berkembang luas di dalam kita. Akhirnya, kita tidak lagi menghasilkan semak duri dan tumbuhan berduri, tetapi akan menghasilkan buah anggur dan ara. Anggur dan ara adalah untuk merawat orang. Inilah kehidupan kerajaan, bukan perilaku yang luaran, yaitu ekspresi hayat batini, yaitu perkembangluasan Kristus di dalam kita. Nah, jadi saudari ya, semakin Tuhan Yesus bertumbuh ya, meluas di dalam kita, maka kita boleh menghasilkan buah anggur dan ara. Di sini kita dapat memahami ya perkara anggur dan ara. Amen ya. Anggur dan ara adalah untuk merawat orang. Kita boleh menyuplaikan orang anggur dan ara ya. Amen. Jadi perkara merawat ini bukanlah sesuatu yang luaran, tetapi adalah ekspresi hayat batini. Ya, puji Tuhan atas ekspresi hayat batini. Ya, hasilnya adalah kita boleh merawat orang ya dengan anggur dan ara. Amen. Ya, semakin kita bertumbuh, semakin dia berkembang luas, akhirnya kita menghasilkan anggur dan ara. Semoga kita berkesan atas anggur dan ara. Tidak lain adalah untuk merawat orang. Saudari, ketika kita mengunjungi orang, jenguk orang, merawat orang, kiranya, amen, kita merawat mereka dengan anggur dan ara. Yang tidak lain adalah dia bertumbuh di dalam kita, berkembang luas di dalam kita. Maka dari keluapan, dari kepenuhan, ya, pertumbuhan dia di dalam kita ini, kita merawat orang lain. Amin. Kita lanjutkan butir berikutnya. Sekarang kita akan memasuki Romawi yang kedua, saudari ya, yaitu adalah ruang lingkup jenis ilahi. Ya, ruang lingkup jenis ilahi ini adalah Romawi yang kedua. Ya, kita perlu masuk ke dalam dan kita juga perlu hidup dalam. Ya, masuk dan hidup. Semoga kita berkesan atas perkara ini. Kita perlu masuk, kita juga perlu hidup. Nah, bagaimana masuk? Kita akan melihat ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 di sana dikatakan semua orang yang menerimanya. Maka semua orang yang menerimanya dia memberi ya kekuasaan kepada mereka menjadi anak-anak Allah. Menerima dia menjadi anak-anak Allah. Yaitu apa? Mereka yang percaya ke dalam namanya. Puji Tuhan ya atas mereka yang percaya ke dalam namanya. Kiranya kita adalah orang yang percaya ke dalam namanya. Ya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari kehendak tubuh daging, dan bukan dari kehendak manusia, dilahirkan dari mana? Dari Allah. Amen. Ya, semoga kita berkesan dengan ayat ini. Amen. Ya, menerima Dia menjadi anak-anak Allah, yaitu menerima tidak lain adalah percaya ke dalam namanya. Nah, percaya ke dalam namanya ini adalah dilahirkan dari Allah. Amen. Ya.
Ada beberapa hal. Yang pertama adalah menerimanya, itu percaya ke dalam namanya, kemudian adalah dilahirkan dari Allah. Amin. Mari kita melihat pembahasannya. Dalam Yohanes 3, perkara kerajaan Allah lebih mengacu kepada jenis Allah dibandingkan dengan pemerintahan Allah. Ya, di dalam pemahaman kita seringkali bahwa perkara kerajaan adalah bagaimana Allah memerintah, ya, dengan kekuatan kuasanya dia memerintah. Tetapi dari bagian ini adalah kerajaan Allah mengacu kepada jenis Allah, ya, jenis Allah, yaitu apa? Dilahirkan dari Allah, ya, dilahirkan dari Allah. Jenis Allah adalah anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita lebih jenis Allah dibandingkan Adam. Kenapa? Adam hanya memiliki gambar dan rupa, tidak memiliki realitas dalam Allah, yaitu hayat ilahi. Ya, Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, betul. Kita juga serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi masalahnya adalah di dalam Adam tidak ada hayat ilahi. Namun di dalam kita ada hayat ilahi. Maka kita dengan berani mengatakan berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 12. Sekali kita menerima dia, ya, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Adam menjadi makhluk yang diciptakan. Tetapi ketika kita menerima dia, ya, yang adalah percaya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Maka kita ini lebih jenis Allah, ya, lebih jenis Allah dibandingkan Adam. Kenapa? Karena di dalam kita ada hayat ilahi. Amen, ya. Dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia bukan menurut jenis manusia, tetapi menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya apa? Agar manusia menjadi jenis Allah. Ya, Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian, ya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya adalah supaya menjadi jenis Allah. Saudara-saudara, di aspek ini sangat dalam dan kaya. Bagaimana kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi jenis Allah. Kita tidak diciptakan menurut gambar dan rupa manusia, supaya kita menjadi jenis manusia. Tidak. Tetapi kita serupa dan segambar dengan Allah, menjadi jenis Allah. Amin. Semoga kita berkesan, ya, perkara jenis Allah ini. Maka jalannya hari ini adalah melalui kelahiran kembali. Amin. Kita melalui dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, kita memiliki hayat dan sifat Allah, tetapi bukan dalam kealahannya yang secara objektif disembah. Allah memiliki hayat, Allah juga memiliki sifat. Perkara hayat Allah tadi sudah disampaikan di depan, dan Allah kita juga memiliki sifatnya. Puji Tuhan, ya, sifat Allah tidak bisa satu dengan dosa. Sifat Allah bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi sifat Allah, amen, adalah sesuatu yang kudus, adil, benar, ya. Dia kudus, dia tidak bisa bercampur dengan perkara yang lain, ya. Dia adil, benar, dia juga adalah kasih, ya. Dia juga adalah terang, ya. Maka hari ini kita melihat bahwa kita punya hayat dan sifat Allah, tetapi kita bukan dalam aspek Allah yang disembah, amen, ya, bukan dalam kealahannya. Ya, kita hari ini mengalami pengubahan dan penyerupaan. Ya, kita diubah dan diserupakan. Kita anak-anak Allah memiliki realitas hayat ilahi. Kita sedang diubah dan diserupakan dengan gambar Tuhan, sehingga akhirnya orang melihat kita, melihat Tuhan, ya, melihat Allah, bahwa sungguh melihat anak-anak Allah, ya, melihat Allah sendiri, ya, karena kita adalah gambar dari Tuhan. Amin. Kita diserupakan hari demi hari kepada Allah. Amin. Kemudian bagaimana kita dapat hidup dalam ruang lingkup ini? Maka di Injil Yohanes mewahyukan berbagai aspek kaum beriman yang hidup dalam ruang lingkup jenis ilahi. Kita akan melihat ada 10 hal. Pertama adalah menerima anugerah, kita menjadi orang yang minum hayat, kita menjadi orang yang makan roti hayat, kita tinggal di dalam kasih Tuhan.
Akhirnya kita menjadi orang yang memiliki sukacita yang penuh. Dengan demikian kita bergerak hidup dalam kebenaran dan terang. Maka kita baru dapat menjadi penyembah dalam roh dan realitas kebenaran ya. Nah, dengan demikian kita perlu membiarkan perkataan-perkataan itu tinggal dalam doa kita. Kita boleh saling tinggal dengan Allah Tritunggal ya. Ini tidak lain adalah inkorporasi ya, saling tinggal, inkorporasi dengan Allah Tritunggal. Kita saling mengasihi. Amin. Sebagai anak-anak Allah, kita bisa saling mengasihi karena ada hayat Allah. Terakhir penutup, saudara-saudari ya. Amin. Di dalam berita ini, berita yang pertama, kita perlu memiliki beberapa kesan ya. Perlu dikesankan atas aspek praktis dalam berita ini. Bahwa menurut perasaan hayat dan diserupakan dengan gambar Tuhan menempuh kehidupan Allah manusia. Saudara, kita perlu berkesan dengan pernyataan ini ya. Kita boleh hidup hari demi hari menurut perasaan hayat. Sehingga kunci ini kita dapat, kita diserupakan dengan gambar Tuhan. Dengan otomatis kita menempuh kehidupan Allah manusia. Amin. Hidup di dalam hayat ilahi, berdasarkan jenis ilahi, dan kita menempuh hal-hal ilahi. Ya. Jadi hayat ilahi, kita punya perasaan hayat. Kita bisa punya perasaan hayat karena hayat ilahi. Dan hari demi hari kita diserupakan dengan gambar Tuhan. Ya, tidak lain adalah jenis ilahi. Ya. Hari ini kita melihat bahwa diri kita ada hayat Allah, kita adalah jenis Allah ya. Kita sedang diserupakan dengan gambar Tuhan dan kita menempuh hal-hal ilahi, yaitu menempuh kehidupan Allah manusia. Kiranya melalui berita ini boleh mengesankan kita, mendorong kita untuk kembali kita mengenal perkara kerajaan Allah adalah ruang lingkup hayat ilahi dan ruang lingkup jenis ilahi. Puji Tuhan. Amin.